everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Senang banget ketemu sama teman-teman semuanya. Buat kalian semua yang baru hari ini nonton ataupun yang udah sering nonton, selamat datang. Dan dimanapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, ataupun di kota-kota manapun, dimanapun kalian berada, welcome and we're so happy to meet all of you guys. Wow. Sebelum kita memulai hari ini dengan memuji Tuhan, kita mau main games juga, kita juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, biar lebih semangat kita hari ini, kita mau yel-yel dulu. Setuju semuanya? Setuju ya? Oke, udah siap di sini semuanya? Oh, di sini udah siap. Di rumah udah siap semuanya? Oke, hitungan ketiga kita mau yel-yel yang sekeras-kerasnya biar kita semuanya semangat. 3, 2, 1. Joy! Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi, oke? 3, 2, 1, Joy. Yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Mari sama-sama dimanapun kita berada saat ini, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat kedua tangan kita, bertepuk tangan buat Yesus. Mari nyanyi bersama-sama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Mari semuanya masih bersuka cita buat Yesus kita. Bersama padamu, sungai di gurun kau adakan.
bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari sama-sama Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah jadikan kami serupa dengan Engkau, Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kita, kami mau siapkan telinga kita Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bagi setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Oke, tadi kita udah sama-sama muji Tuhan nih. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau main games dulu yang seru biar kita semuanya semangat. Oke, di sini udah siap semuanya? Siap? Oh, nggak denger. Udah siap semuanya? Siap. Oke, kita udah sama-sama siap mau main games. Gamesnya apa nih hari ini? Gamesnya adalah memindahkan bola ke dalam
ember ya. Jadi di sebelahnya teman-teman ya, yang ada di sini ada tim 1, ada Orly sama Via, terus tim 2 ada Sasi sama Orin. Nah, mereka punya bola nih, isinya ada 6 di dalam ember. Mereka harus memindahkan bola itu ke dalam ember kosong di sebelah sana. Nah, mindahinnya gimana? Nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai telapak tangan bagian depan maksudnya. Jadi pakai telapak tangan bagian belakang ya kayak gitu. Boleh dicoba dulu pakai telapak tangan bagian belakang ya. Oke ya harus bawa gitu pelan-pelan untuk masuk ke ember sebelah sana. Kalau jatuh harus diambil kembali lagi ke awal. Oke? Udah paham semuanya ya? Siap main? Oke, yuk semangat yuk. Dalam hitungan ketiga bentar. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Ayo. Ya, ayo pelan-pelan ya. Ayo semangat. Siapa duluan ini yang sampai? Ayo. Ayo Via, semangat Via, ayo. Yang di rumah boleh ya ikut bantuin semangatin teman-temannya yang ada di sini. Oh, jatuh, ayo. Balik lagi. Oke. Ya, siapa duluan ini yang menghabiskan 6 bola? Ayo, semangat. Ayo, Sasi, Orin. Iya. Oke, Via masih perlahan-lahan sama Orly. Semangat. Wah, udah berapa ini? 2, Sasi udah 3 ya kayaknya. Oh, udah 4. Semangat ya, semangat. Iya. Oke, kurang 1 lagi. Ayo, semangat. Tim 1 jangan mau kalah. Oke, ayo. Iya. Yang menang adalah tim 2. Tepuk tangan. Halo semuanya, welcome di bulan September. Yes, kita masuk minggu pertama bulan September. Nggak terasa ya, udah lewat 8 bulan ya. Awal 2022 kita New Year's. Nggak lama lagi nih, bentar lagi kita bakal New Year's lagi. Wah, udah bayangin nggak sih kalian yang mungkin masih umurnya 5, sampai sini umurnya 6 gitu ya, pasti so happy banget. Mungkin buat yang udah agak berumur, kayak udah tua-tua dikit itu mungkin nambah lagi nih umurnya gitu ya. Tapi anything, semuanya yang penting kita semua happy dan healthy. Nah, di bulan ini kita masih sama ya kayak bulan kemarin, dan di tema tahun ini juga masih tetap sama ya, Adventure with God to be awesome kids ya, karena kita semua mau sama-sama dijadikan anak-anak yang awesome. Dan di bulan September ini tema kita masih dengan parables ya, atau perumpamaan ya, sebuah cerita yang dipakai oleh orang untuk menceritakan tentang moral dan juga agama. Dan di waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia sering banget dan selalu dia menggunakan perumpamaan atau parables untuk menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya tentang hal-hal yang mau Tuhan Yesus ajarkan ya. Dan hari ini kita juga ada sebuah parable yang spesial, tapi sebelumnya nih Missnya mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang suka nonton sports ya, suka lihat sports apapun deh, atau bukan cuma lihat tapi suka melakukan sports gitu ya. Kalau sekarang banyak sekali sports, misalnya kayak gimnastik gitu ya, yang suka muter-muter gitu ya. Lalu selain gimnastik ada juga lari, atau mungkin naik sepeda ya, berenang gitu ya, mungkin anak-anak juga suka berenang. Lalu ada juga yang suka ini ya, main badminton, ada yang suka main tenis, ada yang suka atau mungkin ini basketball ya, atau soccer atau sepak bola ya. Itu adalah basketball atau soccer, ini adalah permainan yang tim ya, bukan cuma satu orang diri, tapi teamwork atau kerjasama beberapa orang ya. Kalau soccer atau sepak bola itu kalau nggak salah 11 gitu ya. Kalau basket biasanya 5 atau 6. Nah, hari ini Missnya bawa ini ya 2 ya, soccer ball dan juga basketball. Nah, soccer atau sepak bola itu adalah olahraga yang paling banyak digemari oleh orang ya. Karena apa? Kalau nonton biasanya bisa rame-rame ya, mereka suka nobar atau nonton bareng-bareng. Dan selain itu kalau kita
lihat sepak bola itu memang seru ya. Sepak bola itu seru karena ada banyak hal yang terjadi, bahkan orang-orang itu banyak yang punya fans atau penggemar pemain sepak bola. Misalnya ini zaman dulu ya, dari zaman dulu ada David Beckham, itu terkenal banget. Bahkan dia ketika dia berhenti dari pemain bola, dia bisa jadi seorang artis. Lalu ada juga yang namanya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Kylian Mbappe. Ya, biasanya nggak begitu penggemar olahraga ya, I'm not a sports person, tapi bisa kita Google itu saja banyak sekali. Dan hari-hari ini banyak orang yang istilahnya kalau lagi sepak bola, suka nggak suka pasti banyak yang nonton. Nah, di dalam sepak bola itu ada ini ya, kalau kalian pernah tahu, oke, saya taruh bawah aja ya biar nggak susah. Kalau kalian pernah tahu ini ya, ada banyak peraturan yang harus dilakukan di dalam sport gitu ya, karena kalau nggak gitu bisa nggak adil, nggak fair ya. Jadi sport terutama sepak bola. Kalian pernah lihat ini, pernah tahu ini, yellow card dan red card? Ini adalah ketika pemain itu melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya apa gitu ya, macam-macam. Misalnya gini ya, kalau seandainya nggak ada peraturan, nanti pemainnya bisa main semaunya sendiri. Nah, biasanya yang yellow card ini adalah pelanggaran yang ringan. Misalnya nih, pemain secara nggak sengaja menjegal teman lawannya gitu ya. Nah, biasanya wasit ini akan menggunakan prit gitu ya, yellow card gitu ya. Nah, yellow card ini diberikan sebagai tanda peringatan untuk pelanggaran yang ringan. Nah, biasanya yellow card ini diberikan sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, kalau sudah lewat 2 kali, prit masih melakukan pelanggaran yang sama terus, dia akan mendapatkan red card. Nah, red card ini ada hukumannya ya. Kalau di red card, dia sudah dapat red card, dia nggak boleh lagi main di lapangan. Istilahnya dia harus out from the game, dia keluar dari lapangan. Nah, itu dalam permainan sepak bola ya, ada banyak peraturan. Nah, kalau seandainya pemain itu melakukan pelanggaran yang berat sekali gitu ya, mungkin dengan sengaja entah menendang atau lawannya, dia akan langsung dapat red card dan dia harus langsung keluar dari lapangan. Nah, itu untuk sepak bola. Sedangkan basket ya, basket itu juga ada peraturannya, sama ya, nggak boleh main ini, nggak boleh itu, pokoknya macam-macam. Dan di dalam basket itu ada yang disebut dengan fouls, itu adalah kesalahan ya. Kalau melakukan kesalahan fouls, 1 fouls dihitung peringatan, 2 fouls dihitung peringatan, ada macam-macam, tapi biasanya 5-6 fouls dan pemain yang melakukan pelanggaran itu harus keluar dari lapangan. Itu ya hukumannya untuk pemain yang suka istilahnya melakukan foul, mungkin kadang curang ya gitu ya, karena itu makanya dia dihukum. Nah, bayangin nih dalam kehidupan kita ya, pernah nggak kita melakukan kesalahan? Berapa banyak fouls atau yellow card yang kita udah dapat kalau seandainya itu dalam kehidupan kita gitu ya. Misalnya ya nggak sengaja atau sengaja dorong adik gitu ya, nggak sengaja atau sengaja dorong kakaknya, pasti akan ada peringatan. Nah, itu adalah sama kayak kita dapat yellow card. Berapa banyak yellow card yang udah kita dapat gitu ya. Dan kira-kira kesalahan itu berapa kali harus dimaafin, atau berapa kali kita harus memaafkan orang lain gitu ya. Nah, kita akan dengar ceritanya hari ini, sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena gini, waktu itu Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus itu, dia menemui Tuhan Yesus dan dia tanya, Tuhan Yesus gitu ya, berapa kali saya harus mengampuni orang lain? Ya Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah sama saya? 7 kali atau 10 kali? Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Wih, banyak banget ya. Dan itu bukan dalam hitungan satu minggu atau seluruh kehidupan kita, tapi itu adalah hitungan 1 hari. Jadi sebanyak 1 hari kita harus mengampuni orang 70 kali 7, berarti 490 kali. Bayangin ya, betapa banyaknya Tuhan itu menginginkan kita untuk mengampuni orang lain. Nah, lalu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan mengampuni. Nah, Tuhan Yesus cerita ya, ada seorang raja ya, dia itu kasih utang kepada hambanya atau pelayannya, istilahnya gitu ya. Dia kasih utang dan hamba ini punya hutang yang begitu banyak sekali, sangat banyak, sampai hamba ini nggak bisa ngelunasi. Pelayannya nggak bisa melunasi. Lalu sama rajanya, pelayannya dipanggil ya, ditangkap mungkin ya. Lalu ditanyain, gimana? Kapan kamu mau melunasin utangmu? Kira-kira utangmu yang segini banyak ini apa yang harus kamu lakukan? Kalau nggak gini aja, kalau kamu nggak bisa melunasi utangmu, kita masukkan di dalam penjara, dan kalau memang sampai tetap nggak bisa ya, dijual semua hak miliknya, aset-asetnya, mungkin rumahnya, tanahnya, semuanya, termasuk juga anak-anaknya dan juga keluarganya yang lain. Pokoknya semua yang dia punya itu semuanya dijual untuk membayari atau melunasi utangnya. Lalu hamba ini dia sangat
sangat ketakutan ya, karena kan kalau sampai masuk penjara itu kan sangat menakutkan, dan apalagi kalau semua haknya itu dijual. Lalu dia bilang, ampuni raja, ampun, maafin aku nggak bisa melunasin hutangku sekarang, tapi tolong kasih aku pengampunan. Maksudnya aku berusaha untuk melunasin utangku. Lalu rajanya bilang gini, karena raja ini adalah raja yang sangat baik dan dia merasa kasihan sama pelayan-pelayan ini, lalu dia bilang, ya sudah gini aja deh, nggak apa-apa. Kamu hutangmu aku anggap lunas gitu ya, karena kamu udah memohon dengan sungguh-sungguh dan kamu memang minta ampun. Rajanya bilang, oke, kamu tak ampuni, hutangmu aku lunasin. Singkat cerita, hamba ini dibebaskan oleh rajanya dan dia keluar dengan bebas ya, nggak ada hutang lagi. Lalu di luar dia ketemu sama temennya ya, dia ketemu sama temennya yang berhutang sama dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama ya, dia tangkap temennya ini, padahal temennya ini mungkin hutangnya cuman 10% atau 1% dari hutangnya dia kepada raja itu ya. Jadi sangat sedikit sekali pokoknya. Perbandingannya 1:10. Kalau dia hutangnya 10, temannya cuma hutang 1 biji aja. Nah, dia tangkap temennya, dia masukkan dalam penjara. Waktu temennya ini minta ampun sama dia, aduh tolong dong, maafin aku ini nggak punya uang, aku nggak bisa membayar hutangku. Yang dia lakukan apa? Dia tangkap semua anggota keluarganya, dia jual semuanya, bahkan termasuk anggota keluarganya. Nah, ketika itu banyak teman-teman yang lain, pelayan-pelayan yang lain mendengar. Dan dia ngomong sama rajanya, dia lapor ya mereka teman-temannya ini, aduh raja kasihan loh, orang yang udah kamu ampuni kemarin itu ya, dia hutangin temennya, dan temennya ini dia masukkan dalam penjara. Bahkan dia sekarang mungkin dalam proses mau menjual semua harta milik temennya itu. Lalu ketika raja itu mendengar hal itu ya, dia sangat marah ya, karena dia merasa gini, loh kamu ini udah aku ampuni, udah tak maafkan, kenapa kamu nggak mengampuni orang lain yang juga melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan gitu ya. Lalu dia memanggil raja hamba ini ya, jadi raja jadul dia panggil raja hambanya, lalu dia bilang sama hambanya gini, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau juga harus melakukan hal yang sama ya, menaruh belas kasihan kepada teman-teman, kepada temanmu, dan juga istilahnya dia mengampuni, melunasi hutang-hutang temanmu itu. Lalu ini yang Tuhan Yesus katakan di ending cerita itu, karena dia sangat marah ya rajanya, akhirnya hamba ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap temannya. Jadi dia masuk ke dalam penjara sampai akhirnya dia jual semua harta miliknya. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, mengakhiri ceritanya berkata ini, begitu juga Bapakku yang di sorga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi intinya kalau kita nggak mengampuni orang lain, ya kemungkinan besar Tuhan juga nggak mau mengampuni kita, gitu ya. Nah, ketika kita udah dengar cerita ini, gimana? Miss yang mau tanya, pernah nggak kalian melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Pernah nggak kalian istilahnya dibuat jengkel sama orang lain karena orang lain tuh melakukan kesalahan kepada kita? Misalnya di sekolah ya, ada temen yang secara nggak sengaja atau sengaja mungkin mendorong kita sehingga kita menjatuhkan mungkin handphone kita atau barang milik kita yang paling kita sayangi lalu rusak gitu ya. Kita pasti sangat marah. Kira-kira kalian maafin nggak teman kalian itu? Kalau Miss-nya berpikir ya, kalau seandainya itu terjadi mungkin bisa juga jengkel ya, karena untuk memaafkan orang yang udah bikin kita marah itu nggak gampang. Padahal firman Tuhan tadi bilang ya kita harus memaafkan orang itu 70 kali 7. Waduh, gimana caranya gitu ya. Tapi karena ini hari ini kita belajar nih, forgiving is not easy but Jesus can help you. Jadi memaafkan kan nggak mudah, nggak gampang ya minta maafin orang lain, tapi Tuhan Yesus bisa menolong kita. So ini yang kita pelajari nih, forgiving is not easy but Jesus can help you. Oke, nah gimana sih, kenapa sih kita harus memaafkan orang lain? Karena ini ya, kita memaafkan orang lain itu sebetulnya bukan cuma supaya Tuhan memaafkan kita, tapi itu juga menolong diri kita sendiri. Kok bisa Miss gitu ya? Pernah lihat ini nggak? Nih ya, apa ini? Ini adalah backpack atau tas punggung ya. Setiap kita pasti pernah pakai backpack atau tas punggung ya, entah kita ke sekolah, entah kita mungkin jalan-jalan, atau mungkin buat teman-teman yang traveling mungkin cuma 1-2 hari, kadang mereka juga pakai tas backpack. Nah, biasanya tas backpack ini kalau dibawa ke sekolah, itu kita bawa dengan ini ya, isinya ini ya, buku-buku ya, ada berbagai macam buku yang kita perlukan, yang kita harus bawa ke sekolah. Nah, semakin backpack ini diisi ya, semakin banyak isinya, otomatis backpack ini kan jadi semakin berat. Nah,
Kita bisa bayangin kayak gini ya, backpack ini kita anggap seperti hati kita gitu ya. Ketika kita marah sama orang lain, ketika kita dibuat jengkel sama orang lain, kita tuh seperti memasukkan sesuatu ke dalam hati kita. Misalnya nih buku kayak backpack ini ya, misalnya kita marah sedikit aja sama adik kita, marah sama kakak kita, lalu mungkin kita jengkel banget sama teman kita ya, karena kita sangat marah sama teman kita, akhirnya kita masukin lagi lebih banyak lagi. Lalu kita marah mungkin sama orang tua kita gitu ya, atau kita iri mungkin sama apapun lah, pokoknya semua hal-hal yang membuat kita marah dan jengkel itu kita masukkan ke dalam hati kita, otomatis kayak backpack ini ya, penuh banget. Ini udah sangat berat sekali, padahal masih banyak bukunya di situ ya. Nah, ini sangat berat sekali karena apa? Kita nggak keluarin isinya, cuman kita isi. Dan kemarahan di dalam hati kita, kalau nggak kita, istilahnya bukan kita keluarkan, kita marah-marah, tapi ketika kita nggak memaafkan ya, ketika kita nggak mulai memaafkan, hati kita tuh akan jadi kayak backpack ini ya, berat banget. Dan bayangin kalau seandainya kita harus bawa backpack ini kemana-mana dengan begini berat, otomatis badan kita jadi apa? Jadi capek atau lelah. Nah, ketika badan kita jadi capek atau lelah, pasti nggak akan enjoy lagi, atau mungkin kita gampang sakit ya, kita aduh ngapa-ngapain susah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak memaafkan orang lain ya, ketika kita nggak memaafkan orang lain, kita semakin banyak memasukkan isi ke dalam backpack atau hati kita ini, itu akan buat kehidupan kita jadi berat. Tapi memang maafin orang lain itu nggak gampang ya. Memaafkan itu tidak mudah. Karena itu kita sama-sama belajar hari ini. Forgiving is not easy, but Jesus can help you. Jadi kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, kita bisa minta tolong sama siapa? Sama Tuhan tentunya. Karena Tuhan yang bisa kasih kita pertolongan ya. Ketika kita mau memaafkan orang lain, dan tentunya itu kan buat kita juga dimaafkan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting adalah apa? Ketika kita mau memaafkan orang lain, ya, kehidupan kita juga akan jadi semakin happy. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita kayak ngeluarin isi-isi backpack ini dari dalam backpack, dan membuat hati kita dan hidup kita jadi lebih enteng, jadi lebih ringan. So, jangan lupa ya, kalau kita marah, kita harus minta sama Tuhan gimana caranya memaafkan orang lain. Karena apa? Forgiving is not easy, but Jesus can help you. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sumber kebenaran kita hari ini adalah forgiving is not easy, but Jesus can help us. Dan ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Or in English, Matthew 18 verse 21 until 35. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Or in English, Matthew 6 verse 14. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Oke teman-teman, mumpung teman-teman masih ada di depan gadget kalian masing-masing nih, kenapa nggak kalian klik subscribe di channel YouTube ini? Kalian juga bisa kasih like, juga positif komen di bawah. Teman-teman juga bisa share loh untuk memberkati teman-teman yang lain di luar sana. Oke, gitu aja. See you di Joy Kids minggu depan. Dadah!